Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-380. Video ini membahas tentang survei akreditasi hibrid. Sobat sehat, diterapkannya keputusan Dirjen Yankes tentang petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD dan TPMDG, ada hal baru yang perlu kita ketahui dan pahami, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan akreditasi. Semuanya ini merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Pelaksanaan survei akreditasi bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, hibrid atau daring dan luring. Kemudian yang kedua, daring atau full online. Dan yang ketiga, luring atau full offline. Kita akan bahas satu persatu dalam 3 video. Dan di video ini, kita akan membahas pelaksanaan survei akreditasi hibrid. Adapun rincian jadwal kegiatan survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG meliputi persiapan acara pelaksanaan survei. Penjelasan kegiatan survei dilakukan secara daring paling lambat H-7 sebelum hari pertama survei dilaksanakan. Di antaranya, memastikan jadwal survei dan waktu kedatangan surveyor. Kemudian, pelaksanaan survei hibrid yaitu daring dan luring. Pelaksanaan survei secara hibrid adalah sebagai berikut. Pertama, daring. Dapat dilaksanakan antara H-3 sampai dengan H-4 sebelum survei luring. Kegiatan survei daring meliputi perkenalan dari puskesmas, klinik, labkes, UTD, dan surveyor. Di sini, ketua tim surveyor membacakan kode etik surveyor. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan survei, menjelaskan agenda proses survei secara lengkap. Contoh pada agenda terlampir berikut ini yang bisa dilihat di video. Kemudian presentasi kepala puskesmas, klinik, labkes, dan UTD terkait yang meliputi profil singkat puskesmas, labkes, dan UTD, kemudian program peningkatan mutu internal, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dalam presentasi ini harus dijelaskan hal-hal di bawah ini. Pertama, bagaimana indikator mutu dan keselamatan pasien ditetapkan. Kemudian bagaimana indikator diberi prioritas pengumpulan data. Lalu bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Dan bagaimana hasil analisis dikomunikasikan dan digunakan untuk perbaikan perencanaan dan puskesmas, klinik, labkes, dan UTD dapat memilih contoh peningkatan mutu untuk menunjukkan metodologinya dan peningkatan yang sudah dicapai. Selanjutnya, surveyor melakukan telusur dokumen secara daring. Telusur dokumen ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian dokumen dan regulasi dengan standar. Dokumen dan regulasi ini sebelumnya telah di-upload ke link atau tautan yang diberikan oleh LPA atau Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang dapat diakses pada SINAF atau Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes. Selanjutnya, jika ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi, dilakukan klarifikasi. Kemudian kegiatan yang kedua dari hibrid ini adalah luring. Kegiatan survei luring meliputi pertama pembukaan, kedua telusur dokumen. Telusur dokumen ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian dokumen dan regulasi dengan standar. Selanjutnya, jika ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi, dilakukan klarifikasi. Kemudian ketiga, wawancara.
Tujuan wawancara ini untuk menggali informasi terkait kinerja minimal dari kepala, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana di puskesmas, klinik, labkes, dan UTD. Kemudian yang keempat, pemeriksaan fasilitas atau facility tour. Tujuan pemeriksaan keliling fasilitas ini untuk memeriksa masalah terkait antara lain fasilitas fisik termasuk sarana dan bangunan. Kemudian sistem utilitas, sistem keselamatan kebakaran, peralatan medis dan lainnya, keamanan dan keselamatan pasien, pengunjung dan staf, pengendalian dan pencegahan infeksi, kedaruratan dan bencana, limbah dan bahan berbahaya. Area pelayanan pasien atau pelanggan yang dipilih adalah penerimaan pasien atau pelanggan, pemeriksaan dokter, pengambilan spesimen, dan lain-lain. Surveyor akan memeriksa apakah koridor dan jalan keluar bebas dari bahaya jika terjadi kedaruratan. Pemeriksaan keliling ini dirancang untuk mencakup area dengan risiko tinggi dari segi keselamatan dan keamanan. Area non-pasien atau pelanggan yang dikunjungi oleh surveyor itu termasuk antara lain area sumber listrik utama dan cadangan, misalnya genset atau solar cell. Kemudian area gudang penyimpan barang, tempat penyimpanan bahan berbahaya dan beracun atau tempat penyimpanan B3, tempat berkumpul atau titik kumpul, tempat pembuangan limbah sementara atau TPS B3, tempat pengolah limbah padat maupun cair, dan lain-lain. Untuk puskesmas, pemeriksaan fasilitas dapat dilakukan juga pada jaringan dan jejaring puskesmas. Selanjutnya yang kelima, briefing harian. Briefing harian bertujuan untuk menyampaikan proses survei yang dilakukan hari sebelumnya dan juga temuan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan survei. Sesi ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan pihak puskesmas, klinik, labkes, dan UTD melakukan klarifikasi atas temuan yang ada. Selanjutnya yang keenam, telaah rekam medis. Sesi ini diadakan untuk memastikan kepatuhan puskesmas menyediakan pencatatan rekam medis 2 bulan, baik pada survei pertama maupun survei reakreditasi. Dan klinik menyediakan pencatatan rekam medik 3 bulan untuk akreditasi pertama dan 12 bulan untuk survei reakreditasi. Selanjutnya yang ketujuh, kualifikasi staf dan sesi edukasi. Tujuan dari wawancara ini untuk membahas proses rekrutmen, pengenalan, dan evaluasi dari staf puskesmas, klinik, labkes, dan UTD. Sebagai tambahan, wawancara juga membahas proses yang dilakukan puskesmas, klinik, labkes, dan UTD untuk menilai kredensial dari tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan profesional lainnya tentang kemampuan mereka memberikan layanan klinik, laboratorium, UTD sesuai dengan kualifikasi mereka. Sesi ini dilakukan dengan menelaah sampel file karyawan yang terdiri atas tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan untuk menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di standar maupun elemen penilaian. 8. Exit Conference. Tujuan acara ini adalah melaporkan kepada pimpinan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan UTD tentang hasil pelaksanaan survei. Exit Conference dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan UTD.
juga dihadiri oleh pemilik puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan UTD atau yang mewakili. Dihadiri juga oleh penanggung jawab mutu, pelayanan dan administrasi di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan UTD. Dan pejabat yang bertanggung jawab atas koordinasi acara survei, seperti koordinator survei, ketua tim akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan UTD. Acara ini, yaitu Exit Conference, memuat dua bagian penting, yaitu diskusi dengan pimpinan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan UTD tentang laporan survei dan proses tindak lanjutnya. Diskusi meliputi topik tujuan pertemuan, ringkasan temuan terkait standar, penekanan bahwa survei tidak membuat keputusan akhir terkait akreditasi. Lalu diskusi tentang temuan yang masih dipertanyakan atau ada perbedaan perspektif. Kemudian tindak lanjut dari temuan survei seperti rekomendasi atau tindak lanjut survei, dan yang terakhir penyajian resmi garis besar laporan kepada pimpinan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan UTD. Surveyor akan memberikan edukasi untuk membantu membuat rekomendasi berdasar temuan tidak tercapai dari laporan survei. Surveyor akan menjelaskan proses tindak lanjutnya mengenai komunikasi dengan LPA atau Lembaga Penyelenggara Akreditasi. Sobat Sehat, berikut contoh jadwal pelaksanaan survei hibrid. Pertama adalah jadwal pelaksanaan survei akreditasi puskesmas untuk 1 hari daring dan 2 hari luring. Kita lihat matriks dari jadwal pelaksanaan survei akreditasi puskesmas yang 1 hari daring dan 2 hari luring. Selanjutnya kita lihat contoh jadwal pelaksanaan survei akreditasi klinik. 1 hari daring dan 1 hari luring. Kita lihat matriksnya di video. Kemudian yang ketiga, jadwal pelaksanaan survei akreditasi laboratorium kesehatan dan UTD yang meliputi 1 hari daring dan 2 hari luring. Kita lihat matriksnya di video. Kemudian yang berikutnya, jadwal pelaksanaan survei akreditasi laboratorium kesehatan dan UTD dengan 1 hari daring dan 1 hari luring. Kita lihat matriksnya di video. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang pelaksanaan survei akreditasi hibrid di video 380. Kita akan bertemu pada video 381 yang akan membahas tentang pelaksanaan survei akreditasi daring. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.